Hai, apa kabar semuanya? Udah lama ya nggak ketemu ya dengan Kak Tri. Oke, hari ini Kak Tri akan menggambar tema Agustusan. Ya, karena saat ini kan bulan Agustus, jadi banyak dan rame banget ini lomba-lomba Agustusan ya. Jadi ada panjat pinang, ada balap karung, ada lomba kelereng, dan lain-lain semuanya. Pasti adik-adik juga ikutan ya, merayakan hari 17 Agustus ya di tempatnya masing-masing. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, Katri sekarang mau menggambar tema Agustusan yaitu lomba balap karung. Wah, yuk ikutan menggambar lomba balap karung. Baik, sebelum kita belajar menggambar, di sini ada Kak Tri menjelaskan bahwa Kak Tri sudah punya beberapa buku yang Kak Tri sudah buat ya. Jadi di sini ada menggambar dari lingkaran itu gampang. Ini ada beberapa materi yang banyak banget termasuk cara mewarnai, cara menggoreskan warna, dan juga ada beberapa cara untuk menggambar hewan dan lain-lain. Nah, termasuk ini ada cake ya. Terus ada lagi menggambar buah-buahan dengan oil pastel. Nah, di sini adik-adik bisa belajar menggambar buah-buahan, segala macam buah-buahan ada di sini. Ya. Di sini ada ya sama seperti yang buku yang lainnya, adalah cara menggoreskan warna, mencampurkan warna, dan juga ini ada berbagai macam cara menggambar buah. Ini ada buah mangga, semangka. Nah, ada juga stroberi dan lain-lain ya. Adik-adik sepertinya perlu buku ini ya untuk bisa belajar menggambar buah-buahan. Terus ada lagi menggambar orang dan aktivitasnya. Nah, di sini adik-adik gampang sekali nih untuk belajar bagaimana caranya menggambar orang ya. Jadi di sini ada sama dengan buku yang lain ya. Jadi ada teknik menggoreskan dan mencampurkan warna. Di sini ada menggabungkan warna. Nah, di sini bagaimana caranya menggambar orang nih. Mulai dari bulat, akhirnya jadi begini nih. Nah, di sini ada juga materi untuk mewarnai ya. Nah, ada beberapa jenis materi di sini, bagaimana caranya menggambar orang dengan segala aktivitasnya nih. Banyak banget ini. Tuh, ya. Jadi adik-adik sepertinya perlu buku ini ya untuk bisa belajar menggambar orang. Ada lagi menggambar bunga. Nah, ini bagus banget ini untuk yang suka menggambar bunga nih. Ini ada beberapa macam cara untuk menggambar bunga. Ada bunga matahari, ya. Ada menggambar bunga mawar, ya. Nah, di sini ada bunga mawar dan juga ada bunga anggrek dan bunga yang lainnya. Wah, ini salah satunya adalah ikon Indonesia, ya. Bunga bangkai, ya, atau bunga rafflesia. Nah, ini seperti ini. Nah, ini juga ada menggambar dan warna itu gampang dengan cat poster ini. Wah, ini agak tebal nih bukunya. Macam-macam caranya menggambar. Tapi menggambar ini bisa dipakai untuk dicetak ya, di kaos, di mug dan lain-lain. Nah, seperti ini nih, ini ada contohnya nih. Nah, ini bisa cetak di bantal, di kaos, di tas dan lain-lain ya. Bisa dilihat nih, disimak beberapa teknik dan caranya untuk menggambar. Oke. Halo adik-adik, sebelum kita belajar menggambar, kita siapkan semuanya peralatannya ya. Yaitu yang pertama adalah kertas gambar yang tentunya harus disediakan karena untuk kita untuk menggambar dan nanti akan diwarnai. Setelah itu ada pensil warna, pensil biasa ya, yang misalkan bisa 2B atau HB juga boleh. Ya, yang penting adik-adik bisa untuk menggambar dengan pensil. Yang kedua adalah spidol. Spidol ini nanti untuk merapikan. Maksudnya setelah menggambar itu dirapikan dengan spidol. Jadi supaya nanti pensilnya bisa dihapus atau biar lebih rapi aja gitu pada saat mewarnai. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah ini adalah dermatograf ya, yang kemarin Kak Tri udah sebutkan ya. Jadi ini untuk merapikan setelah mewarnai. Berikutnya tentu saja kita harus menyiapkan, nah ini ada tisu. Nah, ada 2 tisu ya. Yang pertama adalah
untuk ini ya, membersihkan oil pastel yang sudah kita pakai, dan juga yang satunya lagi untuk nih, untuk alas tangan kita ya, supaya nggak kotor. Dan yang terutama adalah siapkan alat warna kita, yaitu oil pastel. Nah, oil pastel beda ya sama krayon ya, karena krayon warnanya lebih pudar ya, atau lebih pucat. Tapi kalau oil pastel ini warnanya warna-warni dan cemerlang ya, jadi bisa dibedakan ya antara oil pastel dan krayon. Oke, sekarang kita mulai menggambar ya. Oke, adik-adik, kita mulai menggambar tentang balap karung ya. Jadi pertama kita bikin lengkung seperti ini ya. Jadi terus ada juga lengkung di atas ya. Jadi adik-adik bebas untuk menggoreskan warna, karena menggoreskan pensil ya atau cati. Jadi supaya adik-adik nggak usah ragu-ragu dalam hal menggoreskan pensil. Jadi supaya nanti adik-adik bisa cepat belajar menggambar. Kak Tri, kalau seandainya ini nanti jelek gimana? Nggak jadi gimana? Nggak apa-apa, nanti kan bisa dihapus. Karena semua menggambar itu melalui proses latihan. Jadi kalau tidak berlatih sehari-hari, ya lama-lama nggak bisa gambar juga gitu. Jadi adik-adik nggak usah khawatir kalau seandainya emang, wah ini kurang bagus, ya nggak apa-apa, nanti besok-besok lagi dibuat lagi menggambarnya. Nah, ini udah jadi ya orangnya yang lagi balap karung. Terus kita bikin yang lawannya lagi di belakang. Wah, lagi seru nih. Wah, ternyata dia kayaknya mau jatuh nih. Wah, nih. Wah, iya, kayaknya dia agak keserimpet sama karungnya. Jadi, ya, wah, aku mau jatuh. Oh, tolong. Nah, terus di belakangnya nih ada juga nih lawannya. Lawannya di sini. Dia juga mau mengejar yang ada di depan. Wah, dia berusaha untuk ngejar. Nah, kalau sudah selesai, baru nanti kita bikin nih garisnya, supaya kesannya dia ada di tanah. Nah, terus di belakangnya kita kasih semak-semak ya. Terus Kak Tri, kalau perayaan Agustus kan biasanya tuh ada yang apa? Yang digantung-gantung begitu, yang merah putih. Oh iya, kita kasih aja di sini. Nah, jadi seperti kayak apa, umbul-umbul yang digantung ya. Jadi nanti kita kasih warna merah putih kayak gitu ya. Sama dengan di tempat adik-adik kan pasti ada tuh yang pasti yang akan meriah jadinya karena ada digantung warnanya merah putih seperti itu. Nah, kalau di depannya bisa dikasih rumput-rumputan supaya nggak kosong ya. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi nanti kita bisa rapikan dengan spidol, lalu kita warnai. Oke, adik-adik ya. Oke, adik-adik. Ini gambarnya sudah selesai ya. Kita gambar pakai pensil tadi. Terus Kak Tri rapikan dengan spidol, lalu pensilnya dihapus ya supaya lebih rapi ya. Oke, sekarang kita mulai mewarnai ya. Jadi kita mulai mewarnai. Terus perhatikan dulu nih oil pastelnya, apakah kotor apa enggak. Terus kita hapus dulu atau kita bersihkan dulu ini oil pastelnya. Lalu kita coba beri warnanya satu persatu ya. Kalau bisa yang rapi ya, tapi kalau enggak apa-apa, karena ya namanya belajar ya. Karena nanti hasil mewarnai nanti bisa dirapikan pakai dermatograph ya. Nah, ini kita rapikan semuanya ya, kita warnai dulu semuanya agar adik-adik bisa tahu tuh. Oh iya, satu lagi adik-adik, setiap bidang ini minimal kasih 2 warna ya. Jadi supaya warnanya itu lebih bagus. Jadi tidak harus pakai satu warna.
Karena kalau misalkan cuma dikasih hanya satu warna, hasilnya kurang bagus, jadi kelihatan flat gitu loh, biasa aja. Tapi kalau seandainya minimal 2 warna, itu lebih bagus gitu. Ya kalau misalkan mau dikasih 3 warna, Katri, oh nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Asalkan hasilnya rapi, ya. Oke, adik-adik, ini apa? Ada warna karungnya diberi satu warna sama Kak Tri ya. Lah itu kok cuma satu warna, Kak Tri? Iya, karena ini nanti sama Kak Tri akan dilapisi lagi. Jadi double warnanya. Jadi akan ditimpa warna yang lain. Loh, kenapa kok ditimpa lagi, Kak Tri? Iya, karena nanti ada teknik gores namanya. Jadi supaya nanti karungnya seperti kayak bertekstur gitu, seperti kayak anyaman-anyaman. Karena kan karung itu kan seperti kayak dianyam-anyam begitu kan ya. Nah, coba nanti diperhatikan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ini ada 2 warna yang ditimpa ya. Yang satu adalah warna kuning, yang warna keduanya adalah warna-warni. Oh iya, tadi Katri lupa. Adik-adik bisa menyiapkan tusuk gigi ya. Jadi tusuk gigi ini gunanya adalah untuk membuat teknik gores ya. Jadi caranya begini, siapkan tisunya buat alas tangan kita supaya tidak kotor. Yang pertama adalah begini nih. Nah, posisinya 45 derajat ya. Jadi kayak miring begini. Tuh, kayak gini nih. Ya, dikasih garis. Ya, kita tarik garis-garisnya gini nih. Nah, kayak sarung nggak, Tri? Iya, memang. Karena yang karung itu kan kalau ini seperti anyamannya kayak kayak apa sarung begitu ya, tapi beda bahan ya. Kalau karung itu ada karung plastik, ada karung goni, tapi kalau sarung kan dari kain. Nah, seperti ini. Nah, jadi supaya lebih seru ya, tekstur dari karungnya tuh kelihatan, jadi nggak kesannya biasa gitu karungnya. Nah, kalau mau dibikin model lain boleh, nggak apa-apa. Jadi Katri tidak membatasi kalau seandainya adik-adik mau berkreativitas ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk mewarnainya yang lainnya. Tapi jangan lupa adik-adik menggunakan tisu ya supaya nanti tangannya tidak kotor atau gambarnya tidak jadi bernoda semuanya dengan beberapa kotoran yang melekat. Oke, kita lanjut ya.
Oke, ada beberapa warna yang kita sudah campur adukan tapi ternyata tidak rapi. Nah, caranya adalah ambil tisu, terus dilipat kecil ini, lalu digulung-gulung seperti kayak bola kecil gitu. Lalu kita usapkan tuh dari beberapa warna yang sudah kita buat. Nah, caranya adalah kita usapkan secara merata ya. Jadi searah aja ya. Jadi jangan bolak-balik. Nah, jadi supaya dengan tisu ini warnanya bisa merata semuanya. Jadi yang pasti adalah adik-adik harus sabar nih. Jadi misalkan, oh Katri kok ininya oil pastelnya aku udah timpa semuanya kok nggak rapi ya? Iya, jadi memang harus menggunakan tisu supaya hasilnya lebih rapi. Oke? Wah Katri saya kok mau warnainya kok nggak rapi ya? Nggak apa-apa, tenang aja. Nanti dirapikan pakai dermatograph ya. Jadi adik-adik tenang aja. Yang penting mewarnai aja dulu sampai selesai, baru nanti kita bereskan menggunakan dermatograph. Gimana caranya menggunakan dermatograph? Nanti Katri akan kasih tahu ya gimana caranya menggunakan dermatograph. Kita lanjut ya untuk mewarnai yang lainnya ya. Nah, adik-adik, ini udah selesai nih mewarnainya. Jadi nanti kita merapikan dengan dermatograph. Jangan lupa dialasi tangannya menggunakan tangan ya, tisu ya. Jadi tangannya itu supaya tidak mengotori gambarnya. Oke, sekarang kita mulai merapikan dengan menggunakan dermatograph ya. Jadi kalau mau beli dermatograph di mana? Banyak di toko buku, banyak beli. Murah kok harganya. Oke, kita mulai adik-adik ya.
Oke, adik-adik sudah selesai semuanya ya. Jadi semoga adik-adik bisa menggambar dan mewarnai seperti yang Kak Tri lakukan. Apalagi nih yang mau kita gambar? Tulis di komen ya. Salam.